Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian dalam kondisi sehat, semangat, aktif, dan siap belajar. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berbuah ilmu yang bermanfaat di akhir pelajaran dan berguna bagi kehidupan kita kelak. Berdoa mulai. Nah, terima kasih. Baik, kita lanjut. Kita belajar bab 2, yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk usaha kita bahas hari ini, dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam sehari-hari kita akan bahas minggu depan, ya. Jadi untuk hari ini kita belajar bab. Dan ingat, setelah akhir daripada presentasi Pak Wanto ini, nanti akan ada tes, ya. Nanti akan Pak Wanto kasih di link grup kelas, kalian kerjakan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjut. Usaha, apa sih yang disebut usaha? Ya, usaha, Pak. Usaha itu apa? Nah, usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah, ya. Perpindahan energi oleh gaya. Ketika kamu memindahkan pulpen, itu termasuk usaha. Memindahkan buku juga termasuk usaha. Nah, energi kamu itu tersalurkan dan berpindah. Itu maksudnya. Nah, jadi intinya adalah usaha itu membutuhkan energi, ya. Usaha membutuhkan energi. Contoh, ketika kalian mendorong meja, ya, usaha kamu memerlukan energi. Nah, ketika meja tadi bergerak, ya berarti energi kamu lebih besar daripada si meja. Tapi kalau mejanya nggak bergerak, berarti usaha kamu dalam menghasilkan energi untuk memindahkan meja kurang besar. Contoh yang paling contoh, tidak bisa kamu memindahkan lemari yang isinya full, ya, kamu memindahkan, ya tidak bisa karena energi dan usaha kamu kurang besar. Tapi coba kalau memindahkan lemarinya 10 orang gitu kan, pasti usahanya akan besar dan energinya juga akan besar. Nah, jadi usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah, ya. Ini akan Pak Wanto ulang-ulang terus supaya masuk ke pemahaman kamu. Nah, satuan dari usaha adalah joule. Ingat, satuan dari usaha adalah joule. Besaran usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus W sama dengan F titik segitiga S, atau kalau lebih ringkasnya W fast gitu aja cara menghafalnya, ya. Dimana W sama dengan usaha, F sama dengan Newton. Ini harusnya Newton, ya, salah kurang nggak apa-apa, kita lanjut. Segitiga S adalah perpindahan meter. Nah, apapun usaha yang kalian lakukan itu akan menghasilkan energi, baik memindahkan buku, memindahkan meja, memindahkan kursi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat memindahkan buku, pulpen, meja, itu ada satuannya meter. Dari sini, misalkan kamu memindahkan pulpen dari sini ke sana, berjumlah berapa meter? Ya, lanjut. Daya adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detik. Daya, apa sih daya? Nah, kamu ingat aja, daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Nah, satuan dari daya adalah watt, ya. Daya ini berapa watt? Itu nanti hubungannya dengan listrik, ya. Kalau komputer barangnya lebih gampang. Nah, besaran daya dapat dihitung dengan menggunakan rumus PWT. Ingat aja, PWT. P daya, W usaha, T waktu, ya. PWT.
Nah, harusnya Pak Wanto itu idealnya mau melakukan pembelajaran menggunakan pen tab ya, jika coret-coret tidak hasilnya tulisan. Tapi karena kebutuhan yang lain, Pak Wanto tidak jadi beli gitu. Mudah-mudahan kedepannya punya beli, amin gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya keren kalau pembelajarannya. Ya, baik, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh soal ya. Ada contoh soal yang perlu kita jabarkan di sini. Ya, sekali lagi ini ada soal sudah dijawab. Idealnya sih pakai pen tab ya, tapi tidak apalah, mudah-mudahan kalian paham. Oh iya, Pak Wanto harapkan buku yang telah kalian pinjam dari perpustakaan, yang hampir semuanya mungkin di antara kelas 8 sudah pinjam, tolong buku ini bukan hanya jadi pajangan, tapi dibuka, dibaca, dipahami ya. Jangan mentang-mentang kondisinya di rumah megang HP, ada paket atau ada wifi, usaha main gamenya lebih besar daripada usaha belajar ya. Jadi kaitannya ya, kalau keinginan main gamenya besar, keinginan belajar kecil, ya pasti menang main gamenya. Tapi kalau kita balik, usaha main gamenya kecil tapi usaha untuk belajarnya besar, pasti menang usaha untuk belajar ya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Nah, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, ini pertanyaan masih simpel ya, masih tiga baris. Nah, kelemahan daripada kalian itu ketika membaca soal itu mungkin tidak berulang-ulang, sehingga kalian jawabnya kurang teliti ya. Pak Wanto yakin kalian itu pasti bisa, hanya saja kalian bacanya ini, baca sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Tapi usahakan membaca soal itu berkali-kali sehingga apa yang ditanyakan daripada soal itu dapat, apa yang diinginkan daripada penulis soal itu bisa kamu paham ya. Nah, dari soal ini kira-kira kegambar nggak apa maksudnya? Ya, betul. Jadi maksudnya gini, ada 2 orang, itu Lani dan Siti. Nah, dua-duanya itu mendorong benda yang ukurannya sama, massanya sama, tapi perpindahannya beda. Tuh, nah itu maksudnya ya. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Baik, ketika kalian bertemu dengan materi IPA fisika, usahakan ketika menjawab soal itu ada runtutannya, diketahui, ditanya dan dijawab, sehingga step ini akan lebih kalian pahami. Nah, bagi kamu yang sudah paham betul dan tidak mengusahakan tahap ini juga nggak apa-apa juga, tapi alangkah baiknya menggunakan step ini supaya lebih memudahkan ya, lebih memudahkan kalian dalam menjawab soal. Diketahui F tadi apa sih? Nah, kan tadi udah kita bahas bahwasanya F itu tenaga ya. Kita lihat lagi F. Nah, betul, gaya maksudnya, tenaga gaya. F Lani 100 Newton, F Siti 400 Newton. Nah, 3S Lani 10 meter, sedangkan Siti 4. Jadi perpindahan daripada yang dilakukan oleh Lani dan Siti itu berbeda. Nah, ini ditanya W itu waktu. Ditanya W Lani dan W Siti ya. Nah, jawabannya adalah tadi fas ya. Terus siapa? Ingat aja, fas P kali segitiga S
ya. F-nya ada 100, segitu WS-nya ada 10. Jadi hasilnya adalah 1000 Joule. Oke, paham sampai sini ya? Ya, ini rumusnya masih sederhana. Nah, capacity berapa? 400 kali 40, jadi 1600 Joule. Ya. Jadi apa kesimpulannya di sini? Kesimpulannya bahwasanya semakin besar usaha yang dilakukan atau tenaga yang dihasilkan, itu perpindahannya akan semakin besar, semakin jauh. Ya. Contohnya F-Lani 10 Newton, FCP 400 Newton. Ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini si Lani ini badannya kecil, si Siti badannya kecil juga, tapi tenaganya lebih besar, ya, sehingga dengan memindahkan berat yang sama, tapi dia lebih jauh. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya adalah tenaga atau jarak yang dihasilkan itu Siti lebih besar daripada Lani, atau Lani lebih kecil daripada Siti, ya. Jadi besar usaha yang dilakukan gaya didorong Lani adalah 100 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong si Siti adalah 16 Joule. Jadi tenaga yang dihasilkan lebih besar adalah Siti. Ya. Nah, Pak Wanto ulang lagi, F ini dari mana? F ini dari sini. 100, kita tinggal memindahkan 100. F Siti mana? F Siti 400. Perpindahan daripada Lani mana? Nih 10 meter, dan perpindahan daripada Siti. Nah, kalau kalian ketemu soal nanti posisinya ada 4000 meter, 4000 kilo, 4000 cm. Nah, cm tadi akan dirubah ke meter. Misalkan 4 kilo, nah usahakan nanti 4 kilo pun dirubah ke satuan meter, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini penjelasan dari rangkaian dari atas. Nah, agar lebih memahami energi, ayo simak. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 second. Siti memindahkan rak usaha sebesar 16.000 Joule dalam 40 second. Daya yang dikeluarkan Lani dan Siti memindahkan rak. Nah, ya. Nah, ini kan tadi udah ketemu nih 1000 Joule. 1000 Joule dari mana? Dari sini kan. Nih 1000 dikali 100 dikali 1000, 100 dikali 10 hasilnya 1000 maksudnya, ya. Jadilah 1000. Nah, kalau Lani tadi berapa? Kalau Lani 400 kali 40 sama dengan 16.000 Joule. Nah, sekarang ditanya adalah P. P itu adalah daya satuannya watt, ya. Daya satuannya watt. Jadi apa rumusnya? P sama dengan W per T. Nah, kalau si Lani W-nya berapa? W-nya 1000, P-nya 10. 10 tadi apa? Perpindahan dalam waktu, ya. Memindahkan itu waktunya berapa? 10 second. Ini ada hasilnya 1000 per 10. Nah, kalau ketemu ini mudah. Ini rumus mungkin SD sudah diajarkan, ya. Tinggal dicoret nolnya. Nolnya dicoret, nolnya dicoret. Ini sisa 2 kan? Betul kan? Ya sudah, ini 3 angka ini dipindahkan ke sini. Hasilnya 1000 watt, ya. Ini mudah kan kalau angkanya seperti ini. Nah, kalau seperti ini 16.000 dibagi 40 sama. Nolnya dibuang, ya. Nah, nolnya 2 ini dibiarkan saja di sini. Nah, 16 dibagi 4, hasilnya 4. Ya sudah, 4-nya dipindah, nolnya 2 juga ikut pindah. Jadi kesimpulan itu. Jadi kesimpulannya apa? Daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt, ya. Nah,
Kalau kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya tadi seperti Pak Wanto sampaikan di awal, nah, bahwasanya usaha yang akan kamu lakukan itu diperlukan energi, ya, diperlukan energi. Nah, sekarang yang menjadi trouble atau pertanyaan, seberapa besar usaha kamu untuk belajar, seberapa besar usaha kamu untuk bermain. Kalau usaha untuk belajar lebih besar, ya pasti yang main gamenya akan kalah. Atau sebaliknya, usaha untuk main game lebih besar, pasti usaha belajarnya akan kalah, ya. Nah, jadi kalau kesimpulan sederhana sih, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Ya, pas banget tuh memperingati 75 HUT. Ya. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Tidak ada apa kalimat yang lain. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Nah, baik di sini sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Japri. Sekali lagi Pak Wanto ingatkan karena waktunya terbatas. Artinya waktunya terbatas itu bukan berarti Pak Wanto enggak khawatir kuota kalian tidak terlalu banyak. Makanya Pak Wanto persingkat materi kali ini. Ini sekali lagi buku IPA tolong dipelajari, soal-soal dipahami. Nanti kalaupun ada PTS, tetap kita akan ngambil dari materi ini. Bagi teman yang ketinggalan, tolong kunjungin website sekolah, masuk ke YouTube. Jangan lupa di subscribe karena pembelajaran kedepannya mudah-mudahan Bapak Ibu guru mapel yang lain, bahasa, matematika, dan sebagainya ikut mengisi konten YouTube. Baik, dari Pak Wanto sekian. Sebelum kita Pak Wanto akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami bermanfaat, berbuah ilmu yang bermanfaat untuk kita kelak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat, kuat, semangat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari wabah virus corona ini dan semoga virus corona ini cepat berlalu. Berdoa mulai. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.